Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap kinerja keuangan pada laporan keuangan Bank Tabungan Negara. Pada video kali ini kami akan membahas 9 hasil analisis rasio yang telah kami analisis dari laporan keuangan Bank Tabungan Negara. Oke, analisis yang pertama yaitu analisis KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum. Pada hasil analisis kami selama 5 tahun terakhir pada Bank Tabungan Negara menunjukkan yang pertama pada tahun 2016 itu dengan angka persentasi 20,34%, tahun 2017 18,87%, tahun 2018 18,21%, tahun 2019 17,32%, tahun 2020 itu berada pada angka persentasi 19,34%. Untuk rasio KPMM sendiri ini dengan catatan bahwa ketika angka persentase berada pada angka persentase kurang dari 8% itu menunjukkan posisi penyediaan modal inti itu tidak sehat. Jadi berdasarkan laporan hasil analisis kami ini masih menunjukkan tingkat kewajaran. Kemudian pada rasio yang kedua yaitu pada rasio non performing loan atau NPL gross. Pada NPL gross sendiri atau rasio ini hasil atau data yang kami peroleh bahwa pada tahun 2016 berada pada angka persentasi 2,84%, 2017 dengan angka persentase 2,66%, tahun 2018 dengan angka persentase 2,81%, tahun 2019 dengan angka persentase 4,78%, tahun 2020 dengan angka persentase 4,37%. Untuk catatan bagi rasio non performing loan atau NPL gross itu ketika angka persentase menunjukkan di atas dari 5% maka itu sangat berbahaya bagi posisi dari keuangan perusahaan. Dan dari hasil data yang kami peroleh bahwa sejauh ini dari tahun 2016 sampai 2020 itu masih berada pada angka persentase yang baik, karena tidak ada angka persentase yang melebihi atau berada di atas dari angka 5,5%. Artinya keuangan atau non performing loan atau pinjaman bermasalah pada Bank Tabungan Negara masih berada pada batas yang baik. Kemudian rasio yang ketiga yaitu rasio non performing loan. Berbeda dengan sebelumnya, kalau pada rasio ini yaitu kita akan menghitung NPL itu pada netonya. Jadi data yang kami peroleh yaitu pada tahun 2016 itu berada pada angka persentase 1,85%, tahun 2017 pada angka persentase 1,66%, 2018 itu 1,83%, tahun 2019 berada pada angka persentase 2,96%, tahun 2020 berada pada angka persentase 2,606%. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketika angka persentase semakin besar maka itu sangat berbahaya atau sangat tidak baik untuk keuangan suatu perbankan. Tetapi dalam hal ini saya pikir atau hasil analisis kami itu masih berada pada angka persentase yang wajar. Hanya saja pada tahun 2019 dan tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan pada NPL pada Bank Tabungan Negara. Kemudian rasio yang keempat yaitu rasio return on asset atau ROA. ROA ini merupakan bagaimana kemampuan aset yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara dalam menghasilkan pendapatan. Jadi berdasarkan data yang kami peroleh, data yang telah kami analisis bahwa pada tahun 2016 itu berada pada angka persentase 1,76%, tahun 2017 berada pada angka persentase 1,71%, tahun 2018 1,34%, tahun 2019 0,13%, dan pada tahun 2020 itu pada 0,69%. Pada analisis ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 itu mengalami penurunan pendapatan yang diperoleh dari aset atau kemampuan aset untuk memperoleh pendapatan itu mengalami penurunan. Hal ini berdampak bahwa atau bisa kita bisa kita tafsirkan bahwa terjadi penurunan. Mungkin 2 tahun ini merupakan tahun terjadinya pandemi COVID-19 sehingga berdampak terhadap pendapatan
yang diperoleh dari aset yang ada pada bank tabungan negara. Karena pada return on asset sendiri, ketika semakin besar angka persentase maka semakin baik bagi suatu perusahaan. Kemudian rasio yang kelima yaitu return on equity atau kemampuan equity atau modal untuk menghasilkan pendapatan atau penghasilan. Data yang kami peroleh selama 5 tahun yaitu pada tahun 2016 itu berada pada angka persentase 18,35%, 2017 18,11%, 2018 14,89%, 2019 1,00%, 2020 itu berada pada angka persentase 10,2%. Dan lagi-lagi pada tahun 2019 itu terjadi penurunan return yang didapatkan dari equity atau kemampuan modal untuk mendapatkan atau menghasilkan return itu sangat kecil. Mungkin lagi-lagi disebabkan oleh adanya dampak keuangan atau kondisi atau terjadi fluktuasi ekonomi yang menyebabkan pendapatan pada perbankan bank tabungan negara itu mengalami penurunan di 2019 dan sedikit naik pada tahun 2020. Karena seperti atau sama halnya dengan return on asset bahwa semakin besar angka persentase yang diperoleh maka semakin baik bagi posisi keuangan dari suatu perusahaan. Rasio yang selanjutnya, rasio yang keenam yaitu net interest margin. Pada data yang telah kami peroleh, di sini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 berada pada angka persentase 4,98%, 2017 4,76%, 2018 4,32%, 2019 3,32%, dan 2020 itu berada pada angka persentase 3,06%. Jadi pada net interest margin ini sendiri, ketika semakin tinggi bunga yang kita dapatkan, maka semakin baik bagi posisi keuangan perusahaan. Dari data yang telah kami analisis, ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 itu terjadi penurunan terhadap pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank tabungan negara. Kemudian yang rasio yang selanjutnya yaitu BOPO atau biasa yang disebut dengan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jadi berdasarkan hasil analisis kami pada tahun 2016 berada pada angka persentase 82,48%, tahun 2017 82,06%, 2018 85,58%, 2019 98,12%, dan tahun 2020 91,61%. Untuk biaya operasional atau analisis ini atau rasio ini itu ketika semakin tinggi angka persentasenya maka itu sangat tidak baik bagi posisi atau pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan, karena tentunya ketika semakin tinggi persentasenya maka semakin tinggi biaya operasional, artinya yang berarti semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan lagi-lagi kita lihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 itu terjadi peningkatan biaya operasional yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan operasional. Rasio yang selanjutnya yaitu cost to income ratio atau biaya terhadap pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Dari data yang kami tampilkan dari analisis kami itu kami hanya menampilkan 2 tahun yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2019 sendiri itu berada biaya yang dikeluarkan itu berkisar pada angka persentase 58,08%, tahun 2020 itu pada angka persentase 53,85%. Jadi tentunya untuk rasio ini sendiri ketika semakin besar angka persentasenya tentunya ini lagi-lagi sangat tidak baik, karena tentunya akan banyak biaya yang kita keluarkan. Kemudian dan rasio yang ke-9 yaitu LDR atau loan to deposit ratio. Jadi pada hasil analisis kami bahwa sini data yang kami peroleh tahun 2016 itu berada pada 102,66%, 2017 103,13%, 2018 103,49%, 2019 113,50%, dan tahun 2020 93,19%. Untuk rasio ini yang perlu kita pahami bahwa ketika semakin tinggi angka persentase
dari rasio ini, maka itu menunjukkan bahwa semakin berisiko pinjaman yang kita berikan, dan semakin rendah angka persentase itu juga berarti bahwa bank tidak efektif dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Dari data yang didapatkan bahwa tahun 2020 itu terjadi penurunan dana yang disalurkan kepada masyarakat. Mungkin sekian 9 rasio yang telah kami bahas dalam video ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.